Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari, NIM 3150 18091, kelas Micro Teaching B. Berikut adalah video tentang media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Salah satu ketua memimpin. Oke. Halo. Oke, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak masuk? Oh, nihil semua ya. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam kelas ibu pada pagi hari ini. Jaga kesehatan selalu ya anak-anak, karena mengingat kondisi pandemi seperti ini, banyak yang sakit, banyak yang terkena penyakit, maka kalian harus menerapkan pola hidup sehat dan makan makanan yang sehat. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari apa anak-anak? Sifat anania. Benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adab terhadap orang tua. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu adab terhadap orang tua. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dalil tentang adab terhadap orang tua. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh adab terhadap orang tua. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan hikmah adab terhadap orang tua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu definisi tentang adab? Oke, apa mbak? Moral, oke. Ada lagi? Sopan santun, oke. Ada lagi? Etika, oke. Ada lagi? Aturan tentang apa mbak? Aturan tentang sopan santun. Oke, benar, bagus. Ada lagi? Oke, sudah cukup ya. Oke, jadi jawaban dari teman-teman kalian itu benar sekali anak-anak. Jadi adab itu adalah tata aturan, sopan santun, moral, etika yang mengatur kita sebagai manusia itu dalam berbuat, berucap, bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam hidup ini kita itu tidak sembarangan anak-anak berbuat semau kita, seenak kita, tapi ada aturan yang membatasinya. Nah, aturan itu bersumber dari mana Bu? Kalau dalam Islam ya, ada sumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, tapi kalau ada juga aturan itu dari adat istiadat setempat, kebudayaan setempat. Jadi biasanya kan kalau di daerah-daerah tertentu kan misalnya ada kayak aturannya, nggak boleh kayak begini, nggak boleh kayak begitu. Nah, adab seperti itu. Nah, jadi seperti halnya ketika kita makan menggunakan tangan kanan, tidak mungkin kan kita menggunakan tangan kiri. Nah, karena itu tidak menunjukkan kesopanan. Nah, dengan menggunakan tangan kanan, maka itu menunjukkan kesopanan kita ketika kita makan baik bersama dengan orang tua kita maupun dengan teman kita. Nah, begitupun terhadap orang tua anak-anak. Jadi ada adab, ada aturannya, ada aturan sopan santunnya dalam berbuat, berucap, bertindak terhadap orang tua. Apalagi orang tua ya, orang tua itu adalah orang yang sangat berarti bagi kita. Maka kita sebagai anak harus memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya, menghormati orang tua. Kita tidak bisa menyamakan cara bergaul kita antara orang tua dengan teman kita, pastinya ada perbedaan. Nah, maka dari itu, jadi pada intinya seperti itu anak-anak. Jadi adab terhadap orang tua yaitu tata aturan, sopan santun kita dalam bertutur kata, dalam bertindak, dan bertingkah dalam berinteraksi dengan orang tua kita. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Ibu tidak terlalu cepat ya dalam menjelaskan. Oke, nah lalu kenapa sih Bu kita harus adab terhadap orang tua kita? Nah,
dalam dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra 23. Nah, dari ayat di atas, Allah itu ingin mengajarkan kepada kita anak cara beradab terhadap orang tua. Bahkan kita mengatakan saja itu tidak boleh, apalagi kita sampai membentak, apalagi kita sampai memarahi orang tua, apalagi kita sampai memukul. Mengatakan saja itu tidak boleh. Nah, makanya tadi kan disebutkan juga, ucapkanlah dengan perkataan yang mulia. Nah, itu aturan anak-anak, itu adab kita, itu tata aturan kita, sopan santun kita terhadap orang tua, yaitu dengan perkataan yang mulia. Tidak boleh mengatakan tidak boleh mengatakan yang buruk-buruk. Misal kalau disuruh sama orang tua ya langsung dikerjakan, tidak boleh kayak bu, pak, kayak gitu, itu nggak boleh. Kecuali kalau memang kalian ada tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan, kalian kan tetap bisa menggunakan kata-kata yang baik. Insya Allah nanti orang tua itu bakal mengerti kalau kita menyampaikannya dengan baik dan dengan bahasa yang santun. Nah, lalu kemudian contoh dari adab terhadap orang tua itu apa saja? Contoh adab terhadap orang tua yaitu yang pertama, kita berbicara dengan orang tua, kita menggunakan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan. Kalaupun semisal kita berbeda pendapat pun, kita juga harus tetap menggunakan perkataan yang mulia. Tidak boleh kita meninggikan suara kita, seperti itu. Yang kedua, menyayangi dan mencintai kedua orang tua kita. Nah, itu contoh. Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua kita. Doanya apa anak-anak? Ada yang tahu? Oke, Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya, pintar sekali. Terus yang kedua, menjaga perasaan orang tua dengan tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang kemudian, jika kalian punya nafkah, juga kalian memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Itu sebagai tanda terima kasih kita kepada kedua orang tua kita yang telah merawat kita sejak kecil, menyayangi kita sejak kecil, seperti itu. Nah, lalu kemudian apa sih Bu hikmahnya? Nah, hikmah dari kita berbuat atau beradab pada orang tua itu, yang pertama, yang pasti disayangi orang tua. Nah, kalau kita adabnya bagus, kita sopan santun, orang tua kan bakal senang sama kita. Bakal kalau misal kita ada permintaan, orang tua itu pasti akan memberikan. Kalau kita sering bantu orang tua, terus sopan sama orang tua, terus tidak berbuat keras sama orang tua, insya Allah kalau misal kita ada keperluan, orang tua tuh pasti akan mengupayakan. Yang ketiga, dijamin masuk surga sama Allah, karena berbakti terhadap orang tua itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan dia masuk pada urutan kedua setelah kita melakukan ibadah tepat waktu. Kemudian baru kedua, yang nomor dua itu adalah berbakti pada kedua orang tua kita. Bahkan pernah ada salah seorang yang mau jihad anak-anak, dia bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Kemudian itu menjawab iya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dia. Jadi gugurlah jihad dia. Jadi dia disuruh untuk lebih berbakti kepada orang tua daripada mengikuti jihad. Yang ketiga yaitu diberkahi umurnya, karena kalau anak yang berbakti kepada orang tua itu pasti hidupnya itu bakal diberkahi, segala urusan bakal dilancarkan, segala kebutuhan juga akan
lancarkan dan lain hal. Dan yang terakhir yaitu dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu punya pertanyaan. Nah, bagaimana kalau ada satu kasus seorang anak yang memasukkan orang tuanya ke panti asuhan dalam kondisi anaknya itu tidak mampu? Nah, itu bagaimana hukumnya anak-anak? Ada yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan dan juga menyampaikan jawabannya apa dan alasannya kenapa. Oke, ya kamu Mbak, apa jawabannya? Oke, jadi Mbaknya menjawab itu tidak diperbolehkan karena bagaimanapun orang tua adalah orang yang berarti bagi kita, maka sebagai anak harus menyayangi dan menghormati ya. Oke, jadi menurut Mbak siapa? Mbak Julia ya. Oke, Mbak Julia, itu tidak dibenarkan karena bagaimanapun orang tua adalah orang tua kita, maka tidak layaknya ya. Oke, tapi kan dia kondisinya tidak punya nafkah Mbak, bagaimana? Oh, tetap tidak boleh ya. Oke, bagus, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ada yang lain? Oke, iya kamu Mas, dengan Mas siapa? Oh, dengan Mas Arya. Oke, apa jawabannya Mas Arya? Oh tidak, oh boleh, menurut Mas Arya boleh. Oke, kenapa alasannya kalau boleh tahu? Oke, karena kondisi anaknya tidak mampu ya gitu. Terus berarti tidak masalah kalau menempatkan kedua orang tua ke panti asuhan. Oke, jadi menurut Mas Arya itu boleh karena takut anak tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua, begitu ya. Oke, bagus, terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Oke, jadi bisa ibu simpulkan anak-anak. Oke, daripada masih nanti melebar kemana-mana, ibu akan simpulkan bahwasanya kita sebagai anak itu tidak boleh menempatkan kedua orang tua itu ke panti asuhan ataupun ke panti jompo. Kenapa? Ya karena bagaimanapun mereka adalah orang tua kita, tidak sepatutnya, tidak selayaknya kita menempatkan kedua orang tua kita itu ke panti asuhan. Jadi meskipun dia kondisinya tidak mampu, tetap saja anak-anak itu tidak diperbolehkan. Kalaupun khawatir tadi karena takut memberikan, kan bisa memberikan kasih sayang yang lain. Karena orang tua itu tidak membutuhkan harta anak-anak, tidak harus melulu soal harta yang harus kita berikan sebagai anak, tapi kita meluangkan waktu untuk mereka, kita mendengarkan mereka. Itu orang tua sudah senang anak-anak, karena orang tua merasa dianggap, orang tua merasa dihargai. Jadi meskipun si anak tidak memiliki nafkah yang cukup, tapi si anak kan bisa memberikan kasih sayang, tidak harus menempatkan orang tua ke panti asuhan. Nah, jadi sampai sini paham ya? Nah, jadi dapat disimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwasanya adab terhadap orang tua itu penting anak-anak. Jadi apalagi orang tua, orang yang sangat berarti bagi kita, orang yang sudah menyayangi kita, merawat kita sejak kecil hingga kita sampai sekarang, maka kita sebagai anak hendaklah tetap beradab baik terhadap orang tua kita. Kita tidak boleh mengatakan dengan perkataan yang kasar, dengan nada yang tinggi, dengan panggilan yang tidak baik. Kita tidak boleh melakukan hal itu, tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita, tapi kita harus senantiasa mencintai, menyayangi, dan mendoakan kedua orang tua kita, karena bagaimanapun tanpa orang tua kita tidak akan sampai pada saat ini. Sehingga karena bagaimanapun kedua orang tua kita adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, maka sebagai seorang anak kita harus menyayangi dan mencintai kedua orang tua kita, serta beradab yang baik terhadap kedua orang tua kita. Untuk tugas minggu depan, yaitu anak-anak harus mencari contoh adab terhadap orang tua yang belum ibu sebutkan ya. Yang kedua, sambil mencari materi tentang adab terhadap guru, karena minggu depan kita akan membahas tentang adab terhadap guru. Nah, maka tugas ini dikumpulkan minggu depan, dan juga kalian mengerjakan di buku LKS latihan soalnya ya tentang adab terhadap
orang tua. Minggu depan dikumpulkan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.